Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yusriana, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Pandangan para tokoh penganut aliran humanistik. Yang pertama, pandangan dari Kolb tentang teori belajar 4 tahap. Yang kedua, Hani dan Manford tentang teori pembagian macam-macam siswa. Dan yang ketiga, pandangan dari Habermas, yaitu teori 3 macam tipe belajar. Kolb membagi tahap-tahap belajar menjadi 4. Yang pertama, tahap pengalaman konkret, yaitu pada tahap paling awal atau dalam peristiwa belajar adalah seseorang mampu atau dapat mengalami peristiwa atau kejadian sebagaimana adanya. Yang kedua, tahap pengamatan aktif dan reflektif, yaitu tahap kedua dalam belajar, di mana seseorang makin lama akan semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Yang ketiga yaitu tahap konseptualisasi, di mana seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan teori konsep atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Yang keempat yaitu tahap eksperimentasi aktif, yaitu tahap terakhir dari peristiwa belajar menurut Kolb, di mana seseorang sudah melakukan eksperimentasi secara aktif. Adapun menurut Hani dan Manford, mereka menggolongkan orang yang belajar ke dalam 4 golongan. Yang pertama, yaitu kelompok aktivis. Kelompok aktivis adalah mereka yang senang melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua, yaitu kelompok reflektor. Kelompok reflektor mempunyai kecenderungan yang berlawanan dengan kelompok yang termasuk aktivis. Dalam melakukan suatu tindakan, orang-orang tipe reflektor sangat berhati-hati dan penuh dengan pertimbangan. Yang ketiga, yaitu kelompok teoritis. Kelompok teoritis memiliki kecenderungan yang sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional dengan menggunakan penalaran. Yang keempat yaitu kelompok pragmatis. Kelompok pragmatis memiliki sifat-sifat yang praktis, tidak suka berpanjang lebar dengan teori-teori, konsep-konsep, dalil-dalil, dan sebagainya. Adapun menurut Habermas, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan belajar yang dimaksud di sini adalah lingkungan sosial, sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Dengan pandangan yang demikian, ia membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu belajar teknis. Belajar teknis yang dimaksud adalah belajar sebagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Yang kedua yaitu belajar praktis atau practical learning. Belajar praktis adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik. Yang ketiga yaitu belajar emansipatoris atau emancipator learning. Belajar emansipatoris
menekankan upaya agar seseorang mencapai pemahaman dan kesadaran tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.